Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Prasetyaningsih, NPM 1951030032. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari transaksi kontak forward, ekspor dan impor yang akan dipergunakan dan menunaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan kedua. Baiklah, langsung saja ke contoh soal kasus. Yang pertama yaitu transaksi impor. PT Tirta Kusuma merupakan startup yang bergerak pada bidang teknologi. Pada tanggal 15 Maret 2020, PT Tirta Kusuma melakukan impor sebuah robot untuk mengembangkan proyeknya dari PT Chanio Tech yang berada di London. Seharga 40.000 pound sterling yang akan diselesaikan selama 30 hari. Kemudian PT Tirta Kusuma melakukan kontak forward untuk meminimalkan resiko dalam transaksi impor yang mengakibatkan perubahan kurs dengan ketentuan 40.000 pound sterling sama dengan 10.250. Adapun perubahan kurs yang terjadi selama masa transaksi adalah sebagai berikut. Tanggal 15 Maret, kursnya 10.200 dan pada tanggal 14 April, kursnya 10.300. Kemudian yang ditanya adalah, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan dan bagaimana pengaruh dari kontak forward ini terhadap laba neto perusahaan Tirta Kusuma. Yang pertama yaitu transaksi pengakuan awal pada tanggal 15 Maret 2022, yaitu dengan harga 40.000 pound sterling dengan kurs 10.200 yang dirupiahkan menjadi 408 juta. Dengan jurnal pada tanggal 15 Maret 2022 yaitu peralatan senilai 408 juta pada hutang dagang senilai 408 juta. Kemudian pada tanggal yang sama, PT Tirta Kusuma juga melakukan transaksi kontak forward dengan harga 40.000 pound sterling dengan kurs kontak forward yaitu 10.250 yang dirupiahkan menjadi 410 juta rupiah. Dengan jurnal kontak forward pada tanggal 14 April 2022 yaitu piutang kepada broker menerima pound sterling senilai 410.000 juta pada hutang kepada broker senilai 410 juta. Kemudian selanjutnya yaitu penyelesaian pada tanggal 14 April 2022 dengan harga yang disepakati yaitu 40.000 pound sterling dengan kurs 10.300 yang dirupiahkan menjadi 412 juta yang menghasilkan selisih kurs senilai 4 juta rupiah. Dengan jurnal kerugian selisih kurs senilai 4 juta pada hutang dagang senilai 4 juta. Kemudian pada tanggal 14 April 2022, PT Tirta Kusuma memiliki janji kepada broker, yaitu harga spot 10.300 dengan nilai 40.000 pound sterling, yaitu senilai 412 juta rupiah. Kemudian harga kursnya yaitu 10.250 dengan 40.000 pound sterling yang dirupiahkan menjadi 4.010 juta. Kemudian transaksi ini menghasilkan keuntungan dari transaksi kontak forward yaitu senilai 2 juta dengan jurnal hutang kepada broker senilai 410 juta pada kas senilai 410 juta. Kemudian kas senilai 412 juta pada keuntungan selisih kurs 2 juta dan piutang broker 410 juta.
Bagaimana dampak penggunaan kontak forward pada laba neto? Di sini bahwa dalam transaksi impor memiliki kerugian senilai 4 juta. Namun, dalam transaksi kontak forward yang dilakukan antara broker dan PT Tirta Kusuma menghasilkan keuntungan senilai 2 juta. Sehingga di sini rugi bersih yang dialami PT Tirta Kusuma itu senilai 2 juta. Nah, kalau tidak menggunakan kontak forward ini, mungkin saja PT Tirta Kusuma akan mengalami kerugian impor senilai 4 juta secara penuh. Baiklah, di sini saya juga telah menyiapkan soal dari transaksi ekspor, yaitu PT Surya Kencana yang bergerak di bidang bahan mentah tembakau menjual persediaan bahan baku tembakau pada tanggal 20 Januari 2022 kepada perusahaan British American Tobacco yang berpusat di Amerika Serikat seharga 60.000 US dollar. Transaksi ini akan diselesaikan selama 40 hari. PT Surya Kencana melakukan kontak forward sebagai analisis resiko manajemennya terhadap perubahan kurs yang akan terjadi pada tanggal yang sama dengan menjual 40.000 US dollar dengan ketentuan 1 US dollar sama dengan 9.100 rupiah. Adapun perubahan kurs yang terjadi selama transaksi ini sebagai berikut. Pada tanggal 20 Januari kursnya senilai 9.250 dan pada tanggal 1 Maret kursnya senilai 9.000. Yang ditanyakan yaitu buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan, dan yang kedua bagaimana pengaruh transaksi kontak forward ini terhadap laba neto perusahaan Surya Kencana. Selanjutnya yaitu jawaban dari soal transaksi ekspor. Yang pertama yaitu transaksi pengakuan awal yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2022 dengan harga 60.000 US dollar dan kurs 9.250 yang dirupiahkan menjadi 555 juta rupiah sehingga menimbulkan jurnal pada tanggal 20 Januari 2022 yaitu piutang senilai 555 juta pada pendapatan penjualan senilai 555 juta. Dan pada tanggal yang sama juga, PT Surya Kencana melakukan transaksi forward dengan nilai 60.000 US dollar, kurs kontak forwardnya 9.100 yang dirupiahkan menjadi 546 juta rupiah. Dengan jurnal kontak forward yaitu piutang pada broker senilai 546 juta rupiah pada hutang kepada broker senilai 546 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu transaksi penyelesaian yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2022. Dengan ketentuan harga 60.000 US dollar dengan kurs 9.000 dan jika dirupiahkan menjadi 540 juta rupiah. Sehingga transaksi ini menimbulkan selisih kurs 15 juta rupiah. Adapun jurnal pada tanggal 1 Maret ini yaitu kerugian selisih kurs senilai 15 juta pada piutang senilai 15 juta. Dan saat menerima uang senilai 60.000 US dollar, jurnalnya yaitu kas senilai 540 juta pada piutang senilai 540 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Maret juga, PT Surya Kencana ini memiliki janji kepada broker yaitu transaksi kontak forward harga spot yaitu kursnya 9.000 dengan harga 60.000 US dollar sehingga dirupiahkan menjadi
540 juta rupiah. Harga kursnya senilai 9.100 dengan ketentuan 60.000 US dollar sehingga dirupiahkan menjadi 546 juta rupiah. Sehingga adanya transaksi kontak forward ini menimbulkan keuntungan senilai 6 juta. Jurnalnya adalah hutang kepada broker senilai 546 juta rupiah, pada kas senilai 540 juta, pada keuntungan selisih kurs senilai 6 juta. Dan kas senilai 546 juta rupiah pada piutang senilai 546 juta rupiah. Kemudian adanya transaksi kontak forward ini memiliki dampak pada laba neto perusahaan Surya Kencana. Dengan adanya transaksi ekspor, tadi PT Surya Kencana mengalami kerugian senilai 15 juta, namun dapat diminimalisir dengan adanya kontak forward senilai 6 juta, sehingga rugi bersih yang terjadi pada PT Surya Kencana di transaksi ekspor adalah 9 juta. Namun, jika tidak menggunakan kontak forward, PT Surya Kencana ini akan mengalami kerugian akibat transaksi ekspor itu senilai 15 juta secara penuh. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai transaksi kontak forward. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.